Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal UNBK Matematika SMA IPA tahun 2019. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Ini ada kurvanya. Jika grafik fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c seperti pada gambar, nilai a, b, dan c yang memenuhi adalah. Nah, jadi di sini kita disuruh menentukan nilai A, B, dan C apakah besar atau kecil dari 0. Nah, dari sini kita perhatikan kurvanya. Nah, jika kurvanya ini terbuka ke atas, maka hanya besar dari 0. Nah, di sini kurvanya kan terbuka ke atas nih. Berarti dari kurvanya kita perhatikan kurva terbuka ke atas. Kurva terbuka ke atas, maka nilai A-nya besar dari 0. Kemudian kalau seandainya kurvanya di soal yang lain nanti terbuka ke bawah, maka nilai A-nya kecil dari 0. Nah, jadi kalau seandainya kurva terbuka ke bawah, maka nilai A-nya kecil dari 0. Nah, kemudian setelah itu kita perhatikan di sumbu Y. Nah, kurvanya ini kan memotong sumbu Y positif. Kalau memotong sumbu Y positif, maka nilai C-nya besar dari 0. Nah, jadi memotong sumbu Y positif. Nah, sehingga nilai C-nya itu akan besar dari 0. Di sini C-nya kan 3 nih. 3 itu besar dari 0. Kemudian kalau seandainya memotong sumbu Y negatif, maka nilai C-nya sumbu Y negatif, maka nilai C-nya kecil dari 0. Nah, itu. Setelah itu kita perhatikan di sumbu X kurvanya nih. Kurvanya ini kan memotong sumbu X negatif. Ya kan? Ini kita misalkan X1-nya sama dengan min 3. Sini X2-nya sama dengan min 1. Nah, dia memotong sumbu X negatif. Memotong sumbu X negatif sehingga X1-nya kan kecil dari 0 ya. X1-nya kecil dari 0, ini juga kecil dari 0. X1 dan X2-nya kecil dari 0. Artinya kalau seandainya kita jumlahkan X1 tambah X2, ini juga akan kecil dari 0, ya kan? Min 3 tambah min 1 kan min 4. Nah, min 4 itu kan kecil dari 0. X1 tambah X2 ini sama dengan min B per A, kecil dari 0. Nah, agar pertidaksamaan ini berlaku, maka nilai B-nya harus besar dari 0. Nah, ini. Jadi agar pertidaksamaan ini min B per A ini kecil dari 0, maka B-nya ini harus positif. B-nya ini harus positif. Nah, dari pilihan jawabannya ini yang benar adalah A-nya besar dari 0. Kurvanya terbuka ke atas, A-nya besar dari 0. Yang ini benar. Kemudian kurva memotong sumbu Y positif, ya kan? Sumbu Y positif, maka nilai C-nya besar dari 0. Kemudian kurva memotong sumbu X negatif. Nah, ini B-nya harus besar
harus besar dari 0. Jadi yang benar adalah yang A. Kita lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua, harga 3 buah buku dan 2 buah penggaris Rp18.000. Jika harga sebuah buku 1.000 lebih mahal dari sebuah penggaris. Nah, ingat ya, harga buku itu 1.000 lebih mahal dari penggaris. Artinya jika harga bukunya 3.000, maka harga penggarisnya 2.000. Karena harga buku 1.000 lebih mahal dari harga penggaris. Pertanyaannya, harga 2 buku dan 5 buah penggaris adalah. Nah, ini kita misalkan dulu, X-nya ini harga buku, Y-nya harga penggaris. Nah, jadi dari soal ini, harga 3 buku berarti 3X, ya kan? Dan 2 buah penggaris berarti 2Y. Kemudian harga buku 1.000 lebih mahal dari harga penggaris. Berarti bukunya X itu sama dengan Y ditambah dengan 1.000. Itu maksudnya dari kalimat ini. Jika harga sebuah buku 1.000 lebih mahal dari sebuah penggaris. Yang ditanya adalah harga 2 buku dan 5 penggaris. Berarti yang ditanya adalah 2X tambah 5Y ini berapa katanya. Harga buku ini X, penggaris itu Y. Nah, dari sini kita dapat persamaannya. Jadi persamaannya (3X tambah 2Y) itu sama dengan Rp18.000. Kemudian X tambah Y, X sama dengan Y ditambah 1.000. Nah, dari sini kita substitusikan aja nilai X-nya ke persamaan ini. Jadi 3 kali Y tambah 1.000 tambah 2Y itu sama dengan Rp18.000. Ya kan? Kemudian ini kita kalikan ke dalam 3 kali Y, 3Y, 3 kali 1.000, 3.000. Tambah 2Y sama dengan Rp18.000. Nah, ini 3Y tambah 2Y ini sama dengan 5Y. 5Y sama dengan ini, kita pindah ruas langsung. Jadi 18.000 dikurang 3.000 itu 15.000. Y sendiri sama dengan 15.000 bagi 5. Y sama dengan 3.000. Nah, berarti harga penggarisnya Y ini penggaris 3.000. Nah, untuk mencari nilai X kita substitusikan aja. Jadi substitusikan nilai ke sini. Jadi X sama dengan tadi di awal kan Y tambah 1.000. Jadi X-nya Y sudah diperoleh, berarti 3.000 tambah 1.000 ini sama dengan Rp4.000.
Nah, pertanyaannya adalah 2x tambah 5y. Ya kan? Jadi 2x tambah 5y itu sama dengan 2 dikali x-nya. X-nya 4000 ditambah 5 dikali y-nya 3000. 2 kali 4000 itu 8000 tambah 5 kali 3000 15.000. Nah, 8.000 ditambah 15.000 itu sama dengan 23.000 rupiah. Nah, jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Kita lanjut soal yang ketiga. Soal yang ketiga, daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear 3x tambah 4y kecil sama 96, x tambah y kecil sama dengan 30, x-nya besar sama dengan 0, y-nya juga besar sama dengan 0 adalah. Nah, dari sini kita disuruh untuk menentukan daerah pertidaksamaannya. Nah, untuk menentukan daerah pertidaksamaannya, kita tentukan dulu garisnya ini yang mana. Garis 3x tambah 4y. Ini kita misalkan aja dulu dalam bentuk persamaan. Jadi 3x tambah 4y sama dengan 96. Kemudian ini x tambah y sama dengan 30. Setelah itu kita cari persamaan garis yang pertama ini dulu. Nah, untuk mencari nilai y, nilai y berapa? Tutup x. Nah, ini tutup x. Untuk mencari x-nya berapa? Itu tutup y. Nah, untuk mencari nilai y tutup x, berarti yang nampak apa? 4y sama dengan 96. Nah, untuk mencari y-nya berarti 96 dibagi 4. Nah, 96 dibagi 4 berapa? 24. Nah, itu nilai y-nya di persamaan pertama. Jadi persamaan pertama y-nya sama dengan 24. Sekarang kita cari x. Untuk mencari x kan tutup bagian y. Tutup bagian y berarti yang nampak 3x sama dengan 96. Berarti x-nya sama dengan 96 bagi 3. 96 bagi 3 berapa? 32. Jadi nilai di x-nya itu 32 dan y-nya itu 24. Berarti kira-kira di sini. Nah, sini. Berarti ini yang persamaan 3x tambah 4y sama dengan 96. Nah, kemudian persamaan yang kedua x tambah y sama dengan 30. Untuk mencari nilai y tutup x, berarti y sama dengan 30 di sini kan. Kemudian untuk mencari x tutup bagian y. Berarti yang nampak apa? Yang nampak x sama dengan 30. Jadi inilah persamaan x tambah y sama dengan 30. Nah, di sini kan kita disuruh menentukan daerahnya. Nah, setelah itu baru kita tentukan daerah pertidaksamaan linearnya ini. Nah, ingat, kalau seandainya garisnya itu miring ke kanan, maka ini yang besar sama dengannya. Kalau ini kecil sama dengannya.
Kemudian kalau seandainya miringnya ke kiri, maka yang besar sama dengannya yang ini, yang sebelah kanan ini. Yang ini jadi kecil sama dengannya. Kalau seandainya garisnya vertikal atau tegak, maka yang besar sama dengannya yang ini, yang sebelah sini, sebelah sini. Kemudian yang kecil sama dengannya yang sebelah kiri. Kalau seandainya garisnya mendatar, maka yang besar sama dengannya yang bagian atas, yang kecil sama dengannya yang bagian bawah. Nah, setelah itu baru kita tentukan daerah pertidaksamaannya. Nah, di sini 3x tambah 4y kecil sama 96. Ya kan? 3x garisnya yang ini dia miring ke kiri. Berarti karena dia kecil sama dengan 96, maka daerahnya adalah yang ini nih. Yang ini. Yang sebelah kiri yang bagian sini. Ini yang memenuhi daerah pertidaksamaan 3x tambah 4y kecil sama 96. Kemudian x tambah y kecil sama dengan 30. Miringnya juga ke kiri, maka daerah yang memenuhinya adalah juga yang ini. Kemudian y besar sama 30. Oh sorry, ini x besar sama 30, 0. X besar sama 0. X-nya yang ini, yang besarnya berarti yang bagian atasnya. Kemudian y besar sama dengan 0. Yang besar sama dengan 0-nya yang bagian kanan. Nah, jadi daerah yang memenuhi adalah irisan dari keempat pertidaksamaan ini. 1, 2, 3, 4. Irisannya yang diiris keempat pertidaksamaannya adalah yang ini, daerah 4. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut soal yang ke-4. Soal yang keempat, daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, kalau soal yang nomor 3 tadi kita disuruh menentukan daerah himpunan daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaannya. Dari diketahui itu sistem pertidaksamaannya. Kalau di sini kita disuruh menentukan sistem pertidaksamaannya dari daerah yang telah diketahui. Jadi kebalikan dari soal nomor 3. Nah, dari sini kita tentukan dulu persamaan garisnya ini. Ini garisnya, persamaan garisnya apa? Di sini juga tentukan persamaan garisnya. Nah, untuk menentukan persamaan garis ini, cara mudahnya tukar aja yang y ini menjadi x, kemudian yang x ini menjadi y. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, 12 ini kan garis yang ini, 12 ini kan ada di sumbu y. Nah, jadi maksudnya tukar dengan x ini, maksudnya 12 ini menjadi 12x. Jadi koefisien x dia. Kemudian yang ini menjadi koefisien y. Jadi 2y sama dengan, nah untuk mengisi yang ini perkalian antara ini dengan ini. 12 dikali 2 24. Nah begitu. Kemudian yang ini juga sama. Ini kan berada di sumbu y kan, kita ganti menjadi x. Berarti 5x. Ini 4y.
sama dengan berapa? Perkalian 5 dengan 4. 5 kali 4 20. Jadi kita dapat persamaan garisnya ini 12x tambah 2y sama dengan 24. Kemudian yang ini persamaan garisnya 5y tambah 5x 5x tambah 4y sama dengan 20. Nah, setelah itu kita perhatikan daerahnya. Karena di sini daerahnya ini garisnya ini miring ke kiri, maka ini menjadi daerah kecilnya nih. Kecil samanya berarti kan 12x tambah 2y itu kecil sama 24. Kemudian karena ini miringnya ke kiri juga, tapi daerah yang dimaksudnya itu adalah daerah yang ini. Yang daerah yang ini adalah yang besarnya 5x tambah 4y besar sama 20. Nah gitu. Nah ini kalau kita sederhanakan ini kita bagi 2, berarti ini dibagi 2, maka 6x tambah y kecil sama 12. Jadi inilah pertidaksamaannya ini. Kemudian untuk di sini x-nya ini besar sama 0. Kenapa? Karena dia di atas, yang ini di atas sumbu x kan. Kemudian y-nya di sebelah kanan sumbu 0, maka y besar sama 0. Jadi jawaban yang benar adalah yang ini benar, ini benar, berarti jawabannya adalah yang A. Itu yang nomor 4. Kemudian untuk yang nomor 5, kita lanjut soalnya yang nomor 5. Yang nomor 5, seorang pedagang beras akan membuat beras campuran dengan cara mencampur beras jenis A dan beras jenis B. Beras campur pertama terdiri dari 4 kg beras jenis A dan 8 kg jenis B. Sedangkan beras campur kedua terdiri dari 8 kg beras jenis A dan 10 kg beras jenis B. Beras yang tersedia untuk beras jenis A dan B berturut-turut 80 ton dan 106 ton. Jika harga jual untuk beras campuran jenis pertama itu Rp60.000 dan jenis kedua Rp80.000, penjualan maksimum yang diperoleh adalah, nah berarti ini merupakan materi dari program linear. Nah, jadi dari sini, dari soal ini ada 2 beras pertama dan kedua ada campuran. Kemudian yang A, ada yang B. Nah, di sini seorang pedagang beras akan membuat beras campuran dengan cara mencampur beras jenis A dan beras jenis B. Berarti jenisnya ada 2, A dan B. Beras campur pertama terdiri dari 8 kg beras jenis A, 4 kg jenis A,
dan 8 kg jenis B. Jadi yang pertama ini jenisnya ada 4 kg A, jenis A, kemudian 8 kg jenis B. Kemudian beras campur yang kedua. Yang kedua ini terdiri dari 8 kg jenis A, berarti ini 8 kg jenis A dan 10 kg jenis B. Nah, kemudian di sini beras yang tersedia berturut-turut itu 80 ton. Kemudian di sini 106 ton. Setelah itu yang ditanya adalah jika harga jual untuk beras campuran pertama itu 60.000 dan jenis kedua itu 80.000, penjualan maksimum. Jadi yang ditanya di sini adalah penjualan maksimumnya. Kita misalkan jenis pertama itu X, jenis kedua itu Y, berarti F X, Y itu sama dengan 60.000 X tambah 80.000 Y. Nah, dari ini kita bisa buat persamaan liniernya. Nah, berarti dari sini ini kita misalkan yang bagian X tadi, bagian pertama. Jadi kita misalkan misal X beras pertama, beras campur pertama Y itu kita misalkan beras campur kedua. Nah, berarti ini yang Y. Dari sini kita dapat persamaannya 4X tambah 8Y itu sama dengan 80. Kemudian 8X tambah 10Y itu sama dengan 106. Nah, ini kalau kita sederhanakan, kita bagi dua ini menjadi 2X tambah 4Y sama dengan 40. Ini kalau kita bagi dua, berarti 4X tambah 5Y sama dengan 53. Nah, itu persamaan dari soal ini. Nah, dari sini kita eliminasi, kemudian kita pakai cara eliminasi substitusi. Jadi ini kita sambungannya di sini. Ini kita kali 2. Nah kan, kita mau mencari nilai Y, berarti X ini koefisien X ini 4, sini 2. Nah, kita cari yang Y dulu, maka ini dikali 2, ini dikali 1, 2 dikali 2, 4X, kemudian 2 dikali 4Y, sini 8Y. Yang ini juga dikali, berarti 2 dikali 40, 80.
Kemudian ini dikali 1 semua, tidak mengubah nilai, tetap 4x tambah 5y sama dengan 53. Nah ini kita kurangkan, 4x kurang 4x 0, 8y kurang 5y 3y, 80 kurang 53 itu 27, y sama dengan 27 bagi 3 sama dengan 9 ton berarti di sini. Nah, itu mencari, jadi sehingga X tambah 2Y kan sama dengan 20 tadi, ya kan? X tambah 2Y sama dengan 20. Ini X tambah 2Y sama dengan 20, berarti X sama dengan 20 dikurang 18 sama dengan 2 ton. Nah, tadi di sini ini dibagi 4 aja di sini tadi. Jadi di sini 280 2x tambah ini 2x tambah 4y 2x tambah 4y sama dengan 40 di sini, ya kan? Ini masih 2x, berarti 40 dikurang 4 kali y nya tadi 9, ya kan? Y nya 9, Y nya tadi 9, berarti 4 kali 9 36. Berarti di sini 36, di sini 36. Ini kita buat di sini 2x sama dengan 40 dikurang 4 kali 9 36. Jadi 2x sama dengan 4x sama dengan 4 per 2 sama dengan 2 ton. Nah, jadi nilai maksimumnya adalah fx, y berarti 60.000 dikali x-nya, nilai x 2 ton. Berarti ini 60.000 dikali 2 ton, berarti 1 ton itu 1000 kilo, berarti 2000 kilo kan? Kemudian 80.000 dikali y nya 9 ton, berarti 9.000. Nah, 60.000 dikali 2000, 6 kali 2 12, tambahkan nolnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 120 juta. Kemudian 8 kali 9 72, tambahkan nolnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 120 juta ditambah 720 juta, berarti 840 juta. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian yang nomor 6 nih, nomor 6. Soal nomor 6, seorang peternak ayam petelur mencatat banyak telur yang dihasilkan selama 12 hari. Berarti ini N-nya nih, N-nya 12 hari.
Kemudian setiap hari banyak telur yang dihasilkan bertambah 4. Berarti ini B-nya nih. B-nya 4 buah bertambah setiap hari. Jadi kalau banyak telur di awal itu ada 12, maka hari besoknya itu menjadi 16. Karena pertambahan setiap harinya 4 buah telur, itu maksudnya. Jika hari pertama telur yang dihasilkan berjumlah 20 buah, nah berarti ini A-nya nih, ini jumlah telur di awal 20 buah. Berapa jumlah seluruh telur selama 12 hari? Selama 12 hari adalah berarti S12-nya yang ditanya. Nih jawab. Jadi untuk mencari Sn itu sama dengan N per 2A tambah N kurang 1 kali beda. Jadi S12 di sini sama dengan 12 per 2. N-nya 12. Ini N 2 dikali A. A-nya di sini 20. Awalnya 20 buah telur tambah N kurang 1. Nah, N-nya 12 dikurang 1 berarti 11 dikali bedanya 4. Nah, 12 dibagi 2 6. 2 kali 20 40. 11 kali 4 44. Nah, ini sama dengan 6 dikali 40 tambah 44 berarti 84. Nah, itu S12-nya sama dengan 6 kali 84. 84 dikali 6. 6 kali 4 24. 6 kali 8 48 tambah 2 504. Jadi 504 buah telur selama 12 hari. Selanjutnya soal yang nomor 7. Seorang peneliti melakukan pengamatan terhadap bakteri tertentu. Setiap setengah hari bakteri membelah diri menjadi 2. Pada awal pengamatan terdapat 2 bakteri. Jika setiap 2 bakteri seperempat, jika setiap 2 hari seperempat dari jumlah bakteri mati, banyak bakteri setelah 3 hari adalah. Nah, jadi di sini setiap setengah hari itu bakterinya membelah menjadi 2. Nah, berarti setiap 2 bakteri itu setengah hari. 1 bakteri itu membelah setengah hari menjadi 2. Nah, di awalnya tadi ada ada tadi 2 bakteri. Ya kan? Ada 2 bakteri. Berarti setengah harinya itu sama ada menjadi 4 bakteri jadinya, ya kan? Karena 1 bakterinya itu membelah menjadi 2. Kalau ada 2 bakteri jadi 4 jadinya. Kemudian kalau 1 hari ini dikali 2 aja. 2 dikali 4 8 bakteri. Kemudian kalau 1,5 hari, nah selisihnya setengah hari, maka ini dikali 2 juga. Ini dikali 2. Ini nanti dikali 2 juga. Ini 16 bakteri. Kemudian kalau 2 hari berarti ini dikali 2 juga. 16 kali 2 berarti 32 bakteri. Nah, katanya setiap 2 hari itu seperempat mati. Nah, berarti dari sini
yang mati itu sama dengan 1/4 dari 32. Itu sama dengan 8 bakteri. Jadi yang mati 8 bakteri, sehingga sisanya berapa? Sisanya setelah di hari kedua itu sama dengan 32 dikurang 8, 24 bakteri. Nah, sehingga di 2,5 hari itu menjadi, ini dikali 2 aja, berarti 24 dikali 2 48 bakteri. Kemudian di 3 hari, di hari ketiga, nah ini juga dikali 2, jadi 96 bakteri. Nah, jadi jawabannya adalah jumlah banyak bakteri setelah 3 hari adalah 96 bakteri. Nah, ini dia. (96 bakteri, jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut soal yang nomor 8. Sebuah bola tenis dijatuhkan dari ketinggian 2 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/4 kali tinggi sebelumnya. Pemantulan ini berlangsung terus-menerus hingga bola berhenti. Nah, jumlah seluruh lintasan bola adalah, nah berarti dari sini kita disuruh menentukan jumlah lintasan bola sampai berhenti. Nah, jadi awalnya bolanya itu dijatuhkan dari ketinggian menganggap lantai. Ini bola dijatuhkan dari ketinggian 2 meter. Ini dijatuhkan dari ketinggian 2 meter. Nah, 3/4 dari memantul kembali dengan ketinggian 3/4 kali tinggi sebelumnya. Nah, berarti ini setelah dijatuhkan ini, nah ini dia memantul lagi, mantul naik ke atas. Ini naik, jadi 3/4 dari tinggi sebelumnya. Tinggi sebelumnya 2 meter, berarti jadi 3/2 meter. Nah, ini dibagi 2 dibagi 2 1, jadi 3/2 meter. Jadi naiknya 3/2 meter, nanti turun lagi jadi 3/2 meter juga, karena naik dengan turunnya sama panjangnya. Kemudian setelah itu dia memantul lagi, jadi 3/4 lagi dari tinggi sebelumnya, 3/2 meter. Jadi ini jadi 9/8 meter. Ini naiknya 9/8 meter, kemudian turunnya lagi 9/8 meter. Ini sampai bolanya berhenti. Sampai bola berhenti. Nah, dari sini kita buat cari dulu lintasan naiknya. Lintasan naiknya kan mulai dari sini kan? Naiknya dimulai dari sini. Ini naik lagi.
ya kan? Di lintasan naiknya di sini 3/2 meter, kemudian 9/8 meter sampai seterusnya. Kemudian lintasan turun, nah turunnya kan dimulai dari sini, dari awal tadi, awalnya dijatuhkan tadi kan, berarti ini turunnya, kemudian ini turun, ini turun lagi di sini kan, tanda panah ini turun, nah di sini juga turun lagi, ini turun lagi. Jadi turunnya dimulai dari 2 meter, kemudian 3/2 meter, kemudian 9/8 meter sampai seterusnya. Nah, dari lintasan naiknya ini kita cari dengan cara S lintasan naik. Jumlah lintasan naik itu sama dengan A/1 kurang R. A-nya 3, A-nya awalnya di sini 3/2 per 1 kurang R. R-nya di sini 3/4. Ini R-nya 3/4. Jadi 3/2 per 1 kurang 3/4, jadi 1/4. Nah, ini sama dengan 3/2 dikali 4/1. Ini bagi 2, 1 bagi 2, 2. Jadi 6 meter. Jadi panjang lintasan naiknya itu 6 meter. Kemudian lintasan turun, S turun, jumlah lintasan turun A/1 kurang R, sama rumusnya, A-nya awalnya di sini 2 meter, ini A-nya di sini, A-nya 3/2. Nah, itu. Jadi A-nya di sini 2/1 kurang 3/4. 2/1/4. Nah, ini sama dengan 2 kali 4/1, sama dengan 8 meter. Jadi panjang lintasan naik dan turun. Jadi jumlah seluruh lintasan. Jadi jumlah seluruh lintasan itu sama dengan S naik ditambah dengan turun. Jadi di sini yang naik ditambah dengan turun. Jadi S naik tambah dengan S turun. Nah, naiknya berapa tadi? 6 meter. Turunnya, panjang lintasan turunnya 8 meter. Ya kan? Itu sama dengan 6 tambah 8 itu 14 meter. Jadi jawabannya adalah 14 meter. Ini soal yang nomor 8. Kita lanjut soal yang nomor 9. Soal yang nomor 9, daerah asal fungsi Hx sama dengan akar dari X kuadrat tambah 2X kurang 3 per X kurang 4 agar terdefinisi adalah. Nah, ini agar ini terdefinisi, ini misalkan ini kita misalkan Fx nih, yang di dalam ini Fx.
Maka agar terdefinisi, maka fx itu harus besar sama dengan 0. Agar terdefinisi fx ini, fx harus besar sama dengan 0. Nah, jadi agar terdefinisi yang hx sama dengan akar dari x kuadrat tambah 2x kurang 3 per x kurang 4 ini, maka yang di dalamnya ini kita misalkan dengan fx itu harus besar sama dengan 0. Sehingga x kuadrat tambah 2x, tadi kan ini kita misalkan dengan fx kan, sehingga yang di dalamnya itu x kuadrat tambah 2x kurang 3 per x kurang 4 itu akan besar sama dengan 0. Dengan syarat x nya ini nggak boleh sama dengan 4, ya kan? Karena kalau x ini sama dengan 4, maka ini tidak terdefinisi. Jadi syaratnya x nya nggak boleh sama dengan 4. Nah, ini kalau kita faktorkan yang ini. Yang ini kita faktorkan. Berarti ini x, ini 3, ini 1 per x kurang 4. Ini besar sama 0. Nah, ini kita kalikan dengan x kurang 4 dikuadrat. Nah, ini kita kalikan dengan x kuadrat, x kurang 4 dikuadrat. Ini jadi x kurang 4 x tambah 3 x kurang 1. Ini besar sama 0. Nah, baru kita tentukan daerahnya. Kita sambung sini. Di sini daerahnya adalah min 3, 1 dan 4. Min 3, min 3, 1 dan 4. Nah, karena besar sama dengan 0, maka ini bulat penuh. Setelah itu baru kita tentukan daerah yang memenuhinya. Kita ambil 0, x-nya sama dengan 0. Kalau sini 0, berarti di sini 0, di sini 0. Berarti 0 kurang 4 negatif kan? Negatif 4. Kita ambil yang negatifnya aja, berarti 0 kita ambil tandanya aja. 0 kurang 4 kan negatif 4, kita tulis min negatif aja. 0 tambah 3 berarti positif 3, berarti positif. 0 kurang 1 berarti min 1, kita tulis min 1 aja. Karena di sini perkalian semua, min kali positif negatif kali negatif positif. Jadi yang daerah 0 itu positif. Berarti di sini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif lagi. Nah, daerah yang memenuhinya adalah ini. Karena yang diminta adalah yang besar sama dengan 0-nya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 3 x besar sama dengan min 3, kecil sama dengan 1, atau x besar sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah
Himpunan penyelesaian daerah asalnya adalah X besar sama min 3 kecil sama dengan 1, X besar, oh ya, di sini karena X-nya tak sama dengan 4, berarti di sini tandanya besar aja. Besar dari 4. Berarti jawabannya adalah yang E. Kita lanjut. Soal yang nomor 10. Yang nomor 10 diketahui F memetakan R dari R ke R dan G memetakan dari R ke R juga dengan FOG X sama dengan 8X pangkat 3 kurang 20X kuadrat tambah 22X kurang 10 dan GX-nya 2X kurang 1. Nilai dari F1-nya sama dengan, nah ini merupakan fungsi komposisi. Jadi dari sini FOGX ini kalau kita urai sama dengan FGX 8X pangkat 3 kurang 20X kuadrat tambah 22X kurang 10. Ya kan? Nah, kita masukkan nilai fungsi GX-nya. Berarti F GX-nya 2X kurang 1, 2X kurang 1 sama dengan 8X pangkat 3 kurang 20X kuadrat tambah 22X kurang 10. Nah, setelah itu karena F-nya 1 sini, X-nya 1, masukkan ke sini. Jadi F 2 dikali 1 kurang 1, ya kan? 2 kali 1 kurang 1 sama dengan 8 kali 1 pangkat 3 kurang 20 1 pangkat 2 tambah 22 kali 1 kurang 10. Nah, 2 kali 1 2 kurang 1 1. Berarti F1 sama dengan 8 ini 1 pangkat 3 1 kurang 20 1 pangkat 2 1 tambah 22 kali 1 22 kurang 10. Maka F1-nya sama dengan 8 kurang 20 itu negatif 12. Negatif 12 ditambah 22 itu positif 10. Nah, positif 10 dikurang 10 0. Jadi F1-nya sama dengan 0. Jawabannya di sini adalah C. Kita lanjut yang nomor 11. Yang nomor 11 diketahui fungsi fx sama dengan akar dari 3x tambah 5. X besar sama dengan min 5/3. Jika f inverse x adalah inverse dari fungsi fx, nilai dari f inverse 3 ada sama dengan, nah dari sini kita cari inverse dari fungsi fx-nya dulu. Nah, caranya jadi ini kita misalkan dengan y sama dengan akar dari 3x tambah 5, ya kan, karena fx itu sama dengan y. Maka kita cari yang dalam x. Jadi nah, y sama dengan akar dari 3x tambah 5. Nah, ini kita kuadratkan. Ini kita kuadratkan. Y kuadrat sama dengan 3x tambah 5. Nah, kita mau mencari nilai x-nya saja di sini. Cari nilai x. Nilai x. Jadi x sama dengan y kuadrat kurang 5/3. Ya kan? Nah, inilah yang sama dengan f inverse
X. Nah ini kita ganti dengan X. X kuadrat kurang 5 per 3. Nah jadi F inverse 3 sama dengan 3 nya kita masukkan, X nya kita ganti dengan 3 di kuadrat kurang 5 per 3. 3 kuadrat itu 9 kurang 5 per 3. 9 kurang 5 itu 4 per 3. Jadi jawabannya adalah 4 per 3. Jawabannya adalah A. Jadi langkah untuk mencari inverse-nya itu yang pertama adalah kita cari dalam bentuk X. Nah, X-nya berapa gitu. Nah, nanti X-nya ini kita ganti dengan F inverse X. Nah, nanti kan yang bagian ininya menjadi Y. Nah, yang Y itu ganti, kemudian Y-nya ganti menjadi X. Nah, itu cara mencari inverse-nya. Jadi yang awalnya kita misalkan dengan Y, Fx itu dengan Y, Fx sama dengan Y, atau Y sama dengan Fx. Setelah itu baru kita cari dalam bentuk X. Kemudian yang X itu kita ganti dengan F inverse X. Kemudian yang Y-nya diganti dengan X. Seperti ini. Kemudian kita lanjut yang nomor 12. Diketahui persamaan matriks A, B 1, 3, 2, 1, 4, min 2 sama dengan 8, 12, 14, min 5. Nilai dari 2A kurang B sama dengan. Nah ini perkalian matriks, berarti ini dikalikan dulu. Matriks ini dikalikan dengan ini. Jadi kalau kita kalikan A dikali B, A dikali 2 berarti 2A. Kemudian ditambah dengan B dikali 4, 4B. Kemudian untuk yang di bawah sini 1 kali 2, 2 tambah 3 kali 4, 12. 12 ditambah 2, 4, 14. Nah, kemudian yang di sini A dikali 1A, B ditambah dengan B dikali min 2. Tambah B dikali min 2, min 2B. Kemudian 1 kali 1, 1. 3 kali min 2, min 6 berarti 1 tambah min 6, min 5. Ini sama dengan 8, 14, 12, min 5. Nah dari sini kita dapat persamaannya. Jadi 2A tambah 4B sama dengan 8. 2A tambah 4B sama dengan 8. Ini sama dengan ini. Kemudian ini sama dengan ini. Komponen yang seletak itu bernilai sama. A kurang 2B itu sama dengan 12. Nah, ini kita cari yang A dulu, yang B dulu. Kalau kita cari B berarti yang kita hilangkan yang A. Ini dikali 1, ini dikali 2. Jadi 1 dikali 2A, 2A tambah 4B sama dengan 8. 2 kali A, 2A kurang 4B sama dengan 24.
Nah, dari sini ini kita kurangkan 2A kurang 2A 0, 4B kurang 4B, 4B dikurang min 4B berarti 8, 8B sama dengan 8 kurang 24 min 16, sehingga B sama dengan min 16 bagi 8 sama dengan min 2. Kalau B nya min 2 berarti jadi A kurang 2B sama dengan 12. A nya A kurang 2B berarti 2 kali min 2 min 4, min ketemu min jadi positif 4 sama dengan 12. B A sama dengan 12 dikurang 4, 12 kurang 4 8. Jadi nilai A nya 8 dan nilai B nya min 2. A nya 8, B nya min 2. Sehingga jadi 2A kurang B itu sama dengan 2 kali A, 2 kali 8 kurang min 2. 2 kali 8 16, min ketemu min positif 2. Jadi 16 tambah 2 18. Jadi jawabannya adalah 18. Kita lanjut soal yang 13 terakhir. Misalkan bayangan matriks A itu min 1, min 2, kemudian bayangan matriks B itu 3,7 adalah hasil bayangan titik A min 1,0 dan B 2,1 oleh transformasi matriks X berordo 2 kali 2. Jika C aksen 0,1 adalah bayangan titik C oleh transformasi tersebut, titik C adalah, berarti kita disuruh menentukan koordinat titik C nya. Jadi kita misalkan matriks transformasinya A B C D, misal matriks transformasinya A B C D, maka dari titik yang ini A aksen itu min 1, min 2 awalnya kan. Kayak ini sama dengan ini X aksen, Y aksen, A, B, C, D dikali X, Y. Maka ini sama dengan min 1, min 2, A, B, C, D, titik A nya 1,0, min 1,0. Ini min 1, min 1, min 2. Nah ini kita kalikan A kali min 1, min A, C kali 0, min C, A
A kali min 1 min A, B kali 0, 0 berarti min A, C kali 1 min C, tambah D kali 0, 0. Berarti jadi dari sini nilai A nya sama dengan 1, C nya sama dengan 2. Kemudian dari titik B aksen 3,7 itu kita peroleh 37 A, B, C, D. Titiknya di sini 2,1. Nah, ini 37 A kali 2 ini kita masukkan aja nilainya langsung. Di sini A-nya 1, B-nya belum diketahui, C-nya 2, D-nya 2, 1. Nah, A-nya tadi udah diperoleh kan? A-nya di sini 1, C-nya 2. Jadi kita masukkan langsung. Nah, ini kita kalikan 1 dikali 2, 2, B tambah B kali 1. 3, 7, 2 tambah B, 2 kali 2 4 tambah D, berarti 4 tambah D. Nah, sehingga 2 tambah B sama dengan 3. Dari sini B nya sama dengan 3 kurang 2, 1. Sini 4 tambah D sama dengan 7. Maka D dari sini 7 kurang 4, 3. Sehingga perkalian matriksnya